Tentu saja sukacita, sukacita. Hu hu hu. Yeay, ketemu lagi dengan Kak Pampam hari ini. Nah, teman-teman, siapa yang udah gak sabar untuk memuji Tuhan hari ini? Bisa lambaikan tangannya. Yeay, ya. Oke deh, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu, Engkau masih mempertemukan Kak Pampam dan teman-teman sekolah minggu saat ini secara online. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah itu semua untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita mau mensyukuri ya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyatakan kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ya teman-teman, siapa yang suka melihat pelangi? Pelangi itu memiliki 7 warna. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wow, ciptaan Tuhan sungguh sangat indah ya. Bahkan tidak hanya pelangi, di malam hari kita bisa melihat ada begitu banyak bintang di langit. Ayo, siapa yang suka lihat bintang di langit? Angkat tangan. Kak Pampam juga suka loh lihat bintang di langit. Bahkan Kak Pampam juga suka melihat bunga-bunga di taman. Kak Pampam itu sukanya bunga mawar, bunga anggrek. Kalau teman-teman sukanya bunga apa? Wow, keren ya ciptaan Tuhan. Very good, tepuk tangan untuk ciptaan Tuhan. Kita mau lebih lagi bersukacita oleh karena Tuhan begitu luar biasa kasih-Nya kepada kita. Ya, kita menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasih Yesus untuk kita. Sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yeay. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
kita teman-teman jauh lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, dari bunga di taman. Hebat ya Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Loh, Kak Pam lihat belum semuanya angkat tangan. Coba sekali lagi. Yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, boleh angkat tangan. Wow, hebat sekali teman-teman. Ya, betul sekali. Kita harus bangga, kita harus bersyukur punya Tuhan kita seperti Yesus Kristus. Oleh karena itu teman-teman, kita mau belajar hari ini. Kita mau belajar, kita mau bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mengenal apa sih yang disenangi, disukai oleh Tuhan Yesus. Yuk, kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita tanam dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena hari ini kami masih bisa bernafas dan kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan ajar kami agar kami mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, 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 amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, wah ketemu lagi nih sama Kak Noni. Aduh, Kak Noni capek, habis kerja, capek. Coba ada yang bisa mijetin Kak Noni ya. Kak Noni punya ide. Gimana kalau Kak Noni panggil Koko Wilson, anaknya Kak Noni. Koko Wilson, Koko. Koko Wilson datang. Koko tolong pijetin Mama dong, Mama capek. Terima kasih Koko. Enaknya.
Enak kok, enak kok. Wah, udah enak. Makasih ya Koko. Ya. Nggak cuma capek ya, ternyata di ruangannya Kak Noni ini panas. Kak Noni keringetan. Aduh, mana nggak bawa anduk, nggak bawa tisu. Hah? Titi Jason. Titi. Apa? Titi sini tweet. Titi bisa bantuin Mama nggak? Bisa. Ambilin Mama anduk dong, sapu tangan untuk lap keringet. Ini loh Mama keringetan. Oke. Tolong ya. Iya. Mama tunggu ya. Wah, terima kasih sayang. Iya. Enak ya. Mantep. Terima kasih. Terima kasih ya. Dadah. Wah, untung ya ada yang nolongin Kak Noni. Kalau enggak susah juga ya. Ternyata kalau ada orang yang membantu kita, itu kita jadi lebih mudah. Kalau gitu, kita mau nggak ya membantu orang lain? Nah, pastinya mau dong. Kenapa? Karena begini, kita kan mau belajar bagaimana menghargai hidup kita. Bagaimana punya hidup yang berguna. Nah, Kak Noni mau ajarin satu hal nih hari ini. Kita mau belajar untuk hidup, menghargai hidup dengan cara menjadi orang, menjadi pribadi, menjadi anak yang berguna untuk lingkungan kita. Apa tuh Kak Noni berguna bagi lingkungan? Berguna bagi lingkungan itu adalah begini. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa membantu orang, kita bisa membagi kasih kita bisa membagikan sukacita kita bisa membagikan apa yang baik dalam diri kita untuk orang lain. Nah, kita buka Alkitab kita yuk sama-sama. Kita buka di Efesus 4 ayatnya yang kedua. Sudah dapat semuanya? Ayo, Efesus 4 ayatnya yang kedua. Kak Noni tunggu ya. Pasti udah dapat. Nah, Kak Noni bacain. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, perhatikan bagian yang di bawah ini. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, kita baca ulang tapi bagian yang bawah aja ya, yang bagian B saja. Efesus 4 ayat 2 bagian B. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, jadi adik-adik, gini, hari ini kita mau belajar menghargai hidup kita mau belajar menjadi pribadi yang berguna, yang menjadi berkat dengan cara saling membantu. Ternyata ketika kita melakukan hal kecil, hal sederhana yang kita pikir, aduh cuma gini aja kok ya. Wah, ternyata itu bisa berarti besar loh untuk orang lain. Contohnya kayak tadi. Wah, cuma ngambilin Kak Noni anduk. Kak Noni udah seneng banget. Kenapa? Karena ini udah nggak gerah lagi, udah nggak keringetan. Nah, Kak Noni udah rasa segar. Terus tadi Kak Noni sekarang bisa cerita dengan semangat. Karena apa? Karena Kak Noni udah dipijetin. Enak banget loh dipijetin gitu. Capek-capeknya hilang gitu. Nah, padahal cuma sebentar ya tadi ya. Tapi enak loh. Nah, yuk kita coba yuk. Dengan belajar menjadi pribadi, menjadi anak, menjadi orang yang bisa berguna untuk lingkungan kita. Dengan cara membagi kasih lewat saling membantu atau saling menolong. Gampang deh. Kalau nanti mama, papa, bude, pade ya, mbah, kakek, kakak, adik, siapapun lah yang kita ada di rumah atau mungkin di sekolah teman kita, bapak ibu guru kita perlu bantuan kita. Ayo kita jadi anak yang mau memberikan tangan kita untuk membantu orang lain, kita mau memberikan tenaga kita untuk meringankan beban orang lain gitu. Nah, dengan demikian kita sedang berusaha, kita sedang bertumbuh jadi anak-anak yang menghargai hidup dan menjadi anak-anak yang berdampak, yang luar biasa karena bisa menjadi berkat ya, menjadi berkat untuk lingkungan. Menghargai hidup itu berarti membangun hidup kita untuk menjadi berguna.
nggak sembarangan lagi. Kalau kita hidup melakukan hal-hal yang sembarangan, melakukan hal-hal yang nggak berguna, itu kita tidak menghargai hidup. Misalnya, kita habiskan hidup untuk males-malesan. Kita habiskan hidup cuma untuk main-main yang nggak jelas aja gitu. Cuma, ya pokoknya main game sendiri, terus males-malesan, nggak mau belajar. Itu kita nggak menghargai hidup, ya. Kalau kita mau jadi anak yang menghargai hidup, kita tahu bagaimana bertumbuh jadi anak yang bisa berguna, ya, berguna memberkati orang lain, ya. Bagikanlah kasih kita dengan cara saling membantu. Oke? Semangat membantu, semangat menolong orang lain. Ya. Kita berdoa ya, supaya Tuhan Yesus tolong kita jadi anak yang bisa berdampak dan menghargai hidup. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadikan kami anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah menjadikan kami anak-anak yang hebat. Tuhan, kami mau belajar menghargai hidup kami. Kami mau bertumbuh jadi anak yang punya dampak yang baik untuk lingkungan kami. Tuhan tolong ajar kami supaya kami nggak menyia-nyiakan hidup kami. Kami bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga orang-orang di sekitar kami terberkati. Kami mau belajar dari hal kecil, yaitu saling menolong dan saling membantu. Tuhan Yesus tolong kami ya, supaya kami bisa menjadi anak yang memberkati lingkungan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ingat ya, kita mau belajar jadi anak-anak yang betul. Anak-anak yang menghargai hidup dengan tidak menyia-nyiakan hidupnya dan melakukan hal-hal yang baik. Selamat membantu. Tuhan Yesus memberkati.